Kita hampir tidak bayar sama sekali atau bagaimana? Coba jelaskan itu. Ya, kita hampir tidak bayar sama sekali karena Padahal bisa jadi orang-orang loyal itu bukan karena produknya enak atau karena brandnya bagus, tapi karena diskonnya. Kapan tidak diskon? Ya sudah selesai. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Ahmad. mungkin hari ini kita sharing sedikit tentang strategi launching. Iya. Dan kesalahan-kesalahan sebagian pengusaha dan timnya ketika mendesain strategi launching. Betul. Terutama teman-teman UKM. Oke, mungkin dari Farid. Kalau dari saya sih mungkin kebanyakan sih launching yang mungkin di sekitar kita ya, Mas. Di sekitar kita itu kebanyakan launching mereka memikirkan hanya launchingnya saja. Launching outletnya atau produknya atau Launching outlet atau produk, dia hanya pusing pada saat hari H. Kebanyakan orang tidak mempersiapkan sebelum hari H. Padahal launching yang berhasil itu tergantung pre-launch-nya seberapa siap. Oh jadi harus wajib itu pre-launch sebelum launching. Wajib Kak, wajib banget. Kalau kalau langsung launching tanpa pre-launch. Nah itu kesalahan banyak orang Kak. Karena kebanyakan pusingnya pas di hari launching. Nah apa ya, secara logik juga kita pikir gimana caranya orang berbondong-bondong datang kalau kita nggak prepare dulu Kak. Konten preparation yang nggak ada, mungkin research-nya juga belum siap, kemudian mungkin hal-hal yang lain, mungkin product creation-nya juga belum matang. Jadi kita terjebak di hari hanya doang. Yang dimaksud research ini sumber daya dari apa? Tim kah atau duit? Duit sih termasuk juga. Tapi kalau mengambil case dari misalnya brand yang saya pegang, Nia Cake. Kalau yang belum tahu, kepoin Nia Cake. Nia Cake itu brand bakery dan cake juga. Di Nia Cake itu untuk resource-nya pada saat launching kita tidak membutuhkan banyak duit. Karena kita pakai metode tipping point. Kita memanfaatkan kenalan, kemudian kita memanfaatkan juga relasi, kita memanfaatkan banyak micro influence untuk massive penetration Kak. Jadi kebanyakan kan misalnya nih pada saat launching Milban, salah satu produk yang paling viral di Nia Cake. Oh iya. Launchingnya itu Kak 10 hari kalau nggak salah setara dengan penghasilan pada satu outlet. 10 hari launching. 10 hari launching setara dengan penghasilan atau omset produk reguler yang laku. Yang kalau di atas 1M. Nggak boleh spill. Oke. Ya, saya yang sebut. Ya, setara karena kita pakai metode itu Kak, metode tipping point. Yang dimana kita masih penetration. Ini launching produk bukan launching outlet. Launching produk, launching produk. Jadi kita tidak pakai endorsement, sedangkan kompetitor mereka pakai endorsement. Iklan tetap pakai dong. Oke. Tetap pakai. Kalau ada yang ada orang-orang sini mengatakan nggak pakai iklan baru mau viral itu kayak untung-untungan juga. Terlalu memaksakan kayaknya strateginya Kak itu. Nah, kemarin di luar ini kita bicara tentang endorse atau KOL dan semisalnya. Bapak Farid ini bilang kita hampir tidak bayar sama sekali atau bagaimana? Coba jelaskan itu. Ya, kita hampir tidak bayar sama sekali karena ada kompetitor yang lebih dulu launching. Jadi kita spill dikit untuk proses launchnya dan proses product creation-nya. Kemudian kompetitor pada panik untuk buru-buru launching. Jadi kita biarkan kompetitor launching dulu supaya kita tunggangi keviralannya. Jadi sebenarnya produk kita di-share oleh kompetitor, bukan kami sendiri. Bukan brandnya, produknya. Si Milban. Milban kan itu terkenal di Thailand, sehingga para business owner, brand-brand mungkin yang ada di Makassar itu buru-buru pada launching juga. Jadi kita biarkan mereka launching, kita lihat USP-nya mereka kayak gimana, supaya orang-orang brand-brand lain ini menggaungkan si Milban ini. Menggaungkan si Milban. Ujung-ujungnya kita muncul seolah-olah jadi yang terbaik, jadi yang beda. Di sini saya menggarisbawahi kita seolah-olah. Di sini kita menggarisbawahi bukan mau jadi yang terbaik sih, tapi seolah-olah kita menjadi Milban yang paling enak. Jadi mungkin kalau kompetitor sebelah mereka berbondong-bondong pakai macro influence. Makro Makassar ya Kak. Bukan makro Makassar. Nah, mereka parah itu Kak.
mereka banyak pakai para makro influencer. Oke. Mereka bayar sana sini, tapi kita nggak pakai sama sekali itu. Mikro, kecuali Kita mikro. pakai mikro. Kita pakai yang 5.000 followers, 10.000 followers, tapi banyak. Banyak. Oh, siap. Berarti kalau si kompetitor pakai makro, Kita mereka pakai- mungkin pakai makro tapi terbatas kayak 1-2 mungkin. Betul, 1-2. Karena mahal. Karena mahal juga. Oke, oke. Kemudian juga nggak sesuai niche market sih Kak. Itu terlalu general. Mereka pakai kompetitor kalau terlalu si general. Kalau Iya. pakai makro. Oke. Kalau pakai makro. Nah, kemudian juga kita pakai metode tipping point yang di mana misalnya si micro influencer ini si A, tapi dia kita pakai teman-temannya juga. Oke. Jadi misalnya Kak, saya endorse Kakak untuk memastikan si Fadli misalnya ngikut juga. Oke. Jadi kita pakai circle itu Kak. Jadi misalnya di anak SMA kita pakai mikro yang aktif di media sosial. Kita pakai si A untuk teman-temannya pada ikut. Oke. Kan biasanya gitu Kak. Biasanya kan orang tertarik kalau si ini juga pakai. Oke. Jadi kita memanfaatkan itu. Circle. Circle. Jadi kita pakai beberapa tier market, misalnya di SMA kita pakai ini, di umum kita pakai yang ini, Oke. di mungkin di tier tertentu kita pakai si A juga. Oke. Jadi kita memanfaatkan circle-nya Kak. Kita endorse sana sini circle-nya. Endorse dalam artian gratisan Kak. Jadi bahkan barter value. barter value. Bahkan ada beberapa makro influence yang mungkin followersnya di atas 100 ribuan, Oke. itu malah gratis Kak. Berarti dia bayaran juga jutaan. Harusnya bayar Harusnya, tapi harusnya. kita gratis. Gratis. Kenapa bisa? Karena sebelumnya sudah ada yang viral Kak. Oke. Jadi para makro juga kan, para influencer juga kan mau ikut andil dalam keviralan Oke, siap-siap. Iya, something paham, gitu paham. Kak. Karena lagi banyak yang milk ban. Betul. Mereka juga cari brand yang mau launching itu. Betul, Oke, betul. siap. Jadi sebenarnya kalau kita di Nike kita nggak pakai untung-untungan. Kita memang sebelum launching itu pakai strategi pre-launch. Oh, ini di pre-launch-nya. Pre-launchnya. Kita ada product creation dulu, ada resourcer dulu, kemudian kita pakai juga content preparation. Oke. Yang paling sulit itu Kak mental trigger. Oke. Itu intinya dari semua strategi pre-launch itu yang paling inti itu ada di mental trigger. Mental trigger kayak bagaimana maksudnya? Misalnya yang tadi Kak, seolah-olah ini produk keren. Jadi kita Oke. buat ini seolah-olah ini viral banget. Kemudian kita buat produk ini seolah-olah ini langka. Oke. Kemudian kita buat produk ini seolah-olah dipakai banyak artis. Karena kan memang sebelumnya banyak artis yang Iya, endorse iya. itu. Sampai nitip apa? Nitip, betul. Ya. Itu hari pertama kita hanya buka belum sampai 15 menit itu sudah sold out di semua outlet. Berapa outlet? Alhamdulillah Nakek itu sampai sekarang ada 5 outlet. Ada di Goa, di Gemma, Pontiku, Nipa dan BTP. Alhamdulillah segitu Kak. Sold out. Ini Sold out semua. Sold out memang sengaja dibuat limit atau memang sold out karena demand-nya atau permintaannya besar sekali? Demand-nya besar sekali Kak. Oh, bukan sengaja disetting. Bukan. 10 pieces saja satu. Oh bukan. Kalau jumlahnya mungkin karena kapasitas produksi terbatas, Oke. tapi bukan disengaja Kak. Tapi memang demand-nya tinggi banget Kak, tinggi. Bahkan traffic di media kami itu traffic terbesar dalam sejarah Nyakek buka. Traffic secara organik. Belum lagi iklan Kak. Pas bahas si milk ban. Pas bahas Milban. Lebih rame bahkan mungkin launching produk daripada Launching outlet ya? lebih rame Kak, lebih rame. Kalau itu juga yang kami pakai di launching outlet. Launching outlet juga kami tidak endorse yang makro-makro Kak. Kita hanya pakai beberapa makro, tetapi mungkin sekitar 3 kali ya makro Kak. Makro misalnya dari kalangan Gen Z, kemudian dari kalangan yang aktif di entertain misalnya musik, kemudian kita target lagi yang aktif di bagian olahraga Komedi, atau komedi juga. Nah cukup 3 sampai 4 lah Kak kita pakai. Selanjutnya kita pakai beberapa micro influencer banyak Kak. Jadi semua masif. Ini si key oilnya si selebgramnya di riset sebelumnya atau pakai yang ini saja karena banyak followersnya? Kalau riset sebenarnya gini Kak, mungkin ada banyak marketer akan membantah kalau kita bilang tidak riset. Riset tetap Kak, cuman pada saat tertentu ada kadang memang detail, kadang juga enggak. Misalnya di micro influencer kita hanya riset mereka aktif tidak bermedia sosial. Jadi kita tidak riset sampai mereka niche market tidak. Frekuensi online ya? Iya, frekuensi online. Kita hanya riset mereka aktif tidak memakai sosial media mereka biar
itu terus diputar biar terus di-share. Jadi itu saja Kak. Jadi kadang riset itu tidak perlu terlalu mendalam, tidak perlu terlalu kaku. Kan ada biasa misalnya agensi Kak, agensi. Nah, ini harus di-riset nih, harus sesuai niche market. Hati-hati juga Kak. Hati-hati terlalu nanti jadinya agak sub niche market. Kan kita harus di tengah-tengah nih Kak. Kan semakin tajam. Ya, semakin tajam, hati-hati juga Kak. Kalau kita tidak bisa validasi market kita, hati-hati Kak. Jadi kita tidak harus tidak mass market secara luas. Kita tidak harus juga secara sub niche market karena terlalu tajam. Jadi kita pakai di niche market saja Kak. Kita hanya memakai behaviornya mereka, bukan soal dia niche market secara sub, bukan Kak. Kenapa di mikro harus ya tidak perlu riset yang secara mendalam, sementara di makro influencer harus di riset secara dalam? Nah, kan kalau mikro gini Kak. Mikro itu pertama followersnya dikit. Misalnya kalau 10.000. Nah, gimana bisa kita memastikan dari 10.000 itu semuanya, misalnya kalau sorry Kak, cewek, misalnya cewek kebanyakan yang kami riset itu kebanyakan followersnya cowok. Jadi bisa jadi si cowok ini hanya mau lihat looknya si cewek. Si ceweknya bukan pada saat mereka menjual. Jadi kurang tervalidasi kalau si followersnya si cewek ini semua adalah marketnya kita. Jadi nggak apa-apa kalau mereka hanya men-share produknya kita, kan nggak apa-apa. Kita kan butuhnya hanya exposure, massive penetration. Dan dikali banyak mikronya. Yes, betul Kak. Kalau mengutip dari strategi Coach Dodi Zulkifli, ada metode namanya Rule of Seven. Rule of Seven itu kita memperlihatkan sesuatu sebanyak 7 kali ke orang. Nah, itu yang kami pakai Kak. Itu yang dipakai di Nyakek. Sorry saya pakai kata kami padahal saya bukan dari Nyakek. Tapi saya cinta sama Nyakek. Siap. Itu sih Kak. Nah, tapi saya boleh tanya balik nah. Boleh. Nah, saya penasaran juga nih Kak. Karena dulu pada saat Kakak juga tanganin Yota itu launchingnya gila-gilaan juga Kak. Ekspansi outletnya gila-gilaan. Itu boleh sharing juga kan, siapa tahu ada kecocokan. Kalau tadi di Nyakek soal produk, saya mungkin di outlet kan. Karena kita lebih sering launching outlet daripada produk. Nah kalau di Yota sendiri tuh launching outlet ya pasti ada riset sebelumnya. Cuman ini mungkin yang butuh di-share ke teman-teman karena sebagian teman-teman pengusaha dan timnya itu fokusnya di produk. Selalu memikirkan produk-produk yang sepertinya bagus, keren menurut mereka dan harganya terjangkau, tapi ya lupa itu tadi di pre-launch dan ya itu terjangkau, murah gitu. Nah, itu mereka lupakan di situ ya. Padahal kita juga di riset sebelum kita launching outlet itu ada riset-riset yang sebenarnya juga tidak terlalu mendalam kalau di marketing. Nah, ini juga mungkin sharing sedikit tentang kesalahan karena sebagian pengusaha mengira kalau launching itu bagiannya tim marketing dan kreatif. Betul. Nah, padahal kan di bisnis itu ada pilar-pilar yang lain selain marketing dan kreatif, ada people, operation, supply chain dan lain sebagainya. Nah, tanpa teman-teman di pilar-pilar yang lain ini ya mustahil launching bisa berhasil. Betul. Jadi sebelum ke marketing mungkin ujungnya yang kelihatan. Tapi kan sebelum itu ada tim teman-teman di R&D, di surveyor. Itu mereka juga bikin value proposition, mereka juga riset audience, riset tempat lokasi sebelum kita launching. Berarti value proposition ini bukan harga yang murah, Kak. Bukan harga yang murah. Bukan diskon. Ingat, bukan diskon. Iya, makanya juga saya khawatir sama teman-teman brand yang selalu mengandalkan diskon untuk meramaikan outlet, meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika rame orang order di situ, mereka berbangga-bangga kalau ternyata customernya loyal dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi orang-orang loyal itu bukan karena produknya enak atau karena brandnya bagus, tapi karena diskonnya. Kapan tidak diskon? Ya sudah selesai. Nah, ini juga di launching. Ya kita memikirkan bukan cuma rame pada saat launchingnya, tapi bisa terjadi repeat order setelahnya. Ya kan yang bikin bisnis bertumbuh pengulangan, repetisi lah. Seperti itu, ada repeat order. Kalau cuma rame di launching, apa kabar setelahnya kayak gitu. Betul. Nah, balik lagi tadi, sebelum kita launching ada riset-riset itu tadi, dan sebelum kita launching, kalau di Farid tadi mungkin ada pre-launching, kalau kita mungkin langsung di grand opening di launchingnya. Ya tapi kenapa di Yota itu tidak ada pre-launching tapi risetnya lebih detail sebelum bikin outlet dan lain sebagainya, karena mungkin beda kondisi. Kita launching
beda cerita kalau kita launching di 1-2 outlet pertama, itu mungkin kita gila-gilaan pre-launching, harusnya seperti itu. Tapi ketika kondisinya sudah di atas 10 outlet, kita lebih santai lah. Maksudnya kenapa lebih santai? Karena alhamdulillah sudah ada beberapa outlet di beberapa titik. Jadi kasarnya kita mungkin tanpa ngiklan, tanpa apapun itu orang sudah tahu, oh ada Yota di daerah ini, daerah sini. Tinggal mau bikin di tempat lain. Nah, karena sudah ada beberapa outlet, jadinya kita mungkin skip part-part yang biasanya dikerjakan ketika outletnya masih sedikit, seperti itu. Nah, di atas 10 outlet kita mungkin cuman pakai beberapa micro influencer sama makro seperti itu. Kalau di mikro, ya kita juga bikin seperti yang tadi, cuman kalau di marketing dan finance kan selalu memikirkan bagaimana biayanya serendah-rendahnya dan hasilnya sebesar-besarnya kayak gitu. Makanya di mikro itu teori saja. Zaman apa? Di mikro itu kita punya strategi yang seperti ini. Teman-teman brand yang lain juga bisa tiru kalau mau. Dulu kita bikin kompetisi namanya content creator challenge, bootcamp atau apa, lupa namanya seperti itu. Iya. Jadi kita bikin teman-teman yang mau jadi content creator mikro di situ. Ada puluhan lah seperti itu. Nah, teman-teman inilah ketika kita bikin kompetisi itu, event itu, akhirnya mereka jadi rame dan kita lihat teman-teman yang aktif juga tadi, itu yang kita ajak ketika kita ada launching produk atau launching outlet seperti itu. Oh iya, Nah, tapi dibantu sama si makro influencernya seperti itu. Jadi kita mungkin pernah pakai kolaborasi sama Tuming Abu dengan dengan harga yang lumayan lah. Mungkin ya ini mungkin bisa dibahas di lain waktu, masalah harga yang relatif bisa jadi mahal, bisa jadi tinggi kayak gitu. Nah, seperti itu, dibantu sama micro influencer sama sedikit makro seperti itu. Oh, jadi tetap dibantu sama makro kan, Kak? Tetap dibantu sama makro dan dibantu juga sama iklan. Itu wajib. Iklan wajib. Wajib. Bagi saya itu wajib karena kita ini bisnis modelnya kan toko offline yang orang sebenarnya tidak belanja dari iklan, tapi mereka datang ke outlet untuk dapat misalkan produknya kayak begitu atau promonya misalnya pada saat grand opening. Tapi harus dibantu dengan iklan. Kenapa dibantu dengan iklan? Karena tadi makro influencer atau micro influencer itu cuman bisa secara broad, kayak tidak tertarget, tidak spesifik. Nah, makanya butuh iklan yang lebih spesifik. Misalnya di daerah sini kita mau bikin outlet baru, 3-5 km itu tanpa iklan itu mustahil. Mustahil bisa exposure ke 3-5 km. Nah, dengan iklan kita bisa mengiklankan atau menjalankan konten tentang launchingnya di 3 atau 5 kilo. Dan kenapa 3-5 kilo? Karena kalau lebih dari itu orang sudah mikir ongkir lah dan lain sebagainya, terlalu jauh seperti itu. Berarti kalau Kak Ahmad itu lebih pilih mana? Budgetnya sama, misalnya budgetnya sama-sama 10 juta. Lebih pilih mana budget 10 juta itu dialihkan semuanya ke makro ataukah ke iklan? Ke iklan. Ke iklan. Saya pribadi ke iklan. Secara perbedaan gitu Kak. Itu apa bedanya? Kita pakai makro untuk diperuntukkan untuk apa? Sedangkan iklan juga untuk apa kira-kira? Dari objektifnya dulu, kenapa saya bilang tadi iklan? Karena goalsku untuk jangka panjang di Yota kemarin itu, di tahun pertama kita mungkin ada istilah bakar uang, orang-orang paham. Nah, kita mungkin di tahun pertama juga seperti itu, dan itu dengan iklan. Kenapa saya bilang iklan dan mengandalkan iklan tadi di awal? Karena saya tidak mau bersusah payah di tahun-tahun selanjutnya. Oh iya, Pak. Maksudnya mungkin kalau micro influencer atau influencer apapun itu mungkin kita akan dapat exposure yang besar tapi tidak tertarget dan tidak ada database yang bisa kita pegang. Tapi dengan iklan itu bisa. Berarti kalau pakai makro itu untuk trust. Trust, betul. Ya, betul ya. Seperti itu. Kalau gini Kak, banyak juga yang saya temui mulai dari klien saya atau beberapa brand yang lain, mereka pakai pre-launch-nya itu malah soft opening. Itu tanggapannya apa Kak? Mereka malah soft opening. Kalau tanggapan Kakak selama ini mungkin megang di Yota dulu pernah tidak melakukan soft opening? Pernah soft opening. Jarang. Tujuannya? Jarang tapi pernah. Kalau saya dan tim sudah pede dengan lokasi yang kita pilih, sepertinya insya Allah rame setelah riset dan strategi-strategi lainnya, kita tidak ada soft opening. Tapi kalau kita agak sedikit ragu, misalnya kalau di luar Makassar itu ada sedikit keraguan, bukan pesimis tapi karena namanya juga daerah-daerah baru yang kalau Yota mungkin di Makassar besar belum tentu di luar.
Makanya di luar itu kadang kita pakai soft opening. Untuk apa? Untuk ya ganti pre-launch tadi. Tapi untuk mendapatkan database, untuk bisa lihat data apa yang harus kita lakukan pada saat nanti grand opening seperti itu, dan baru bisa menentukan kapan grand openingnya setelah kita soft opening seperti itu. Kira-kira Kak, kalau dari menurut Kamat, efektif mana? Soft opening atau pre-launch tapi kita mental triggernya tuh di media? Pre-launch pasti. Pre-launch. Pre-launch ya. Mungkin dari pertimbangan biaya, biaya juga. sama mungkin apa ya? Kalau saya sih agak-agak buang-buang waktu juga mau soft opening kan. Padahal bisa dijangkau lewat iklan, ada mikro makro kan bisa lewat situ daripada soft opening. Kita tetap biaya operasional tetap ada. Iya, betul. Ada gaji karyawan juga, mending semua itu dialihkan ke ini sih, media sih. Betul. Setuju. Iklan itu mungkin ada sebagian orang atau pengusaha yang anti sama iklan, tapi kita digital marketer yang juga ya apa, mungkin kita juga benci sebenarnya sama iklan, benci karena harus bayar. Cuman kalau bicara tentang digital marketing ini kan iklan bagian kecil dari bagian kecil sekali dari digital marketing, tapi ketika kita butuh momen-momen atau event-event tertentu, butuh banget sama iklan, seperti itu. Makanya lebih penting iklan di momen-momen tertentu daripada soft opening. Iya, serius. Ya sih, karena masih banyak loh Kak, masih banyak brand-brand besar mengandalkan itu soft opening. Padahal bisa banget tertarget lewat iklan, lewat makro. Ngapain juga Kak soft opening, buang-buang uang di situ, dan resource juga banyak. Harus pasang-pasang balon mungkin. Betul. Pasang baliho mungkin soft opening. Aduh. Di Nyakek itu sudah tidak pakai kayak gitu Kak. Saya pernah pakai balon-balon. Serius. Dulu memang Nyakek itu pakai. Kan dulu kan Nyakek itu sampai Jakarta Kak. Sampai Jakarta. Nyakek itu termasuk besar juga dulu Kak, tapi dihantam sama Covid. Tapi saya juga salut sama ownernya karena bertahan di era gempuran Covid. Setelah recovery itu kita sudah tidak pakai soft opening. Karena soft opening itu mahal Kak, jujur mahal. Karena kita tetap pakai dua-duanya, tetap pakai di media, endorsement, tapi operasional juga jalan. Jadi mending kita besarin di pre-launch. Nah, pre-launch ini juga banyak yang salah artikan. Banyak yang bilang spill dikit. Banyak yang bilang kasih penasaran dikit, itu kan beda Kak, beda. Sekarang sama dulu itu beda Kak. Dulu mungkin kita spill, mungkin fotonya blur, kan kayak gitu kan dulu Kak. Metode-metode kreatif kayak dulu apa ya? Dikit-dikit di spill foto blur, tapi sekarang para market nggak peduli Kak. Karena sudah ketahuan pasti. Sudah ketahuan. Mending nggak apa-apa, munculin aja produknya, tapi kita sisa ini Kak, manfaatkan scarcity mungkin. Iya. Gitu sih. Tergantung brand, tergantung sebesar apa brandnya sama produknya mungkin. Betul. Misalnya saya salut juga sama metode Bittersweet by Najla. Dia pernah launching itu gila Kak. Launchingnya itu dia buat konten seolah-olah mereka ditangkap polisi. Jadi ada polis lain, terus mereka minta maaf di media karena ini tutup. Emang dia tutup, tapi dia buka lebih besar dan lebih banyak Kak. Itu keren. Keren banget launching itu out of the box. Bukan lagi out of the box, tapi kick the box. Tidak ada boxnya. Pokoknya dia kick the box. Nah, ini juga kemarin kita sempat ngopi di salah satu tempat lah. Dan kita ngobrol tentang kekecewaan. Oh iya, saya ingat. Ada brand yang hanya mengandalkan nama, mengandalkan endorsement, dan kemudian mengandalkan keviralan, tapi ketika kita datang itu pelayannya buruk. Ini juga mungkin disclaimer buat teman-teman, ini bukan zuzon sama brandnya atau cerita belakang sama brandnya, tapi lebih ke edukasi buat teman-teman yang lain. Mungkin juga di manajemen mungkin tidak mengharapkan hal yang seperti itu, tapi ya oknum di tempatnya mungkin yang seperti itu, atau mungkin karena saking ramenya jadi luput seperti itu. Tapi ini perlu diperhatikan karena kita kena exposure, dan saya pun yang mungkin orang yang jarang sekali pindah-pindah tempat ngopi dan akhirnya mau mencoba tempat baru. Sangat-sangat keren itu, serius keren. Cuman kita pas order ya miss di situ, kecewa di situ. Kenapa customer yang pasti baru pertama kali ke situ tidak diedukasi tentang produk, tidak ada senyum sama sekali dan lain sebagainya. Dan ya itu mungkin sepele bagi sebagian orang, tapi kita memutuskan, dan saya yakin juga orang-orang mungkin akan memutuskan saya tidak akan datang kedua kalinya di tempat ini. Itu Kak harus digarisbawahi. Mungkin contohnya gini Kak, saya beli ini itu proses marketing. Saya datang ke sini proses marketing, saya beli itu proses selling. Tapi ketika
saya minum itu Coba. branding. Iya. Itu sudah jadi brand. Saya Oke. duduk di sini itu sudah jadi brand. Jadi marketing bring new customer, Oke. sedangkan brand bring back customer. Repetisi. Ya, repetisi, return. Nah, ketika kemarin kita dapat pelayanan yang agak-agak buruk, itu mereka sudah sudah keliru memaknai sebuah brand seperti apa, Kak. Mereka tidak peduli di situ, Kak. Padahal sampai kapan, Kak, kita mau new customer terus sampai kapan? Betul, betul. Sampai kapan? Betul. Ini juga sekali lagi bukan cerita belakang sama brandnya, Iya, karena iya. kita juga melakukan dan mungkin beberapa kali melakukan hal yang sama. Saya juga di tempat-tempat kemarin dan klien-klien sebelumnya juga mendapatkan hal yang seperti itu. Karena jujur, ketika terlalu ramai, alhamdulillah itu timnya susah, di luar kontrol lah. Terlalu ramai, panas Ya, dan lain betul. sebagainya seperti itu. Itu kadang terjadi luput, kadang ada customer yang emosi, pasti yang seperti itu. Cuman yang seperti ini harus kita edukasi biar kedepannya tidak ada lagi Betul, hal-hal betul, yang betul. seperti itu. Karena ya lagi-lagi owner, tim, marketing dan kreatif itu butuh bantuan dari pilar-pilar yang lain, Iya, betul, terutama betul. operation pada saat grand opening misalnya seperti itu. Dan ini yang harusnya diperhatikan sama teman-teman. Betul. SOP pada saat grand opening dan SOP pada hari-hari biasa atau reguler itu pasti beda. Betul, pasti Itu pasti, yang Kak, harus pasti. diperhatikan di situ. Itu Apalagi- mungkin dari saya, Fadli. Apalagi kita termasuk first impression ke sana, tapi dapat plan yang bad juga, wow. Itu seperti itu. sungguh-sungguh mengecewakan sih, Kak. Kalau saya mungkin nggak akan kembali ke sana untuk dalam waktu yang cepat. Saya mungkin akan kembali kalau ada yang ngajak. Oh ya, mungkin kalau ada yang Kalau ajak saya bisa. ngajak, mungkin Aduh, tidak. enggak. Oke, cukup kayaknya hari ini. Cukup, Kak. Siap, thank you. Thank you juga, Kak. Jadi pokoknya nanti kelanjutannya ada kan, Kak? Mungkin dalam bentuk kelas. Kelas launching. Kelas launching. kayaknya boleh. Oh, iya. Oke. Tapi jangan mahal-mahal. Ah. Terjangkau lah. Tapi nanti ini, Kak. Iya. Nanti kita tadi disclaimer Apa yang tuh? soal harga murah. Iya, tidak. Saya paling anti sama banting harga, serius. Kalau kata Seth Godin, Hmm. marketer yang mengandalkan promo untuk ide-ide kampanye itu marketer yang tidak punya ide. Oke. Oke, cukup. Betul.